ada satu hal yang kita salah paham bahwa ketika kita berpikir bahwa investasi, ekonomi, itu kan ekonomi investasi itu kan ujung-ujungnya angka ya, gitu ya. Itu tuh kita pikir ini adalah ilmu pasti karena semuanya angka. Nah, yang menarik adalah ekonomi itu adalah salah satu yang menggunakan angka dan tidak ada yang pasti. Jadi, ketika Anda tidak memainkan logika berpikir dan kreativitas angka Anda ini jadi punya banyak mitos yang Anda mainkan. Jadi banyak mitos yang dimainkan. Sama aku juga pengen nanya ke Kak Ain, kalau misalnya perspektif Kak Ain gimana pengaruh dari psikologis ya, pengaruh dari resiko terhadap manajemen keuangan. Iya. Boleh juga Iya. sekarang keluarga itu perbedaannya seperti apa? Iya, kalau ditanyakan hari ini, maka saya akan jauh berbeda gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di awal, bahwa investasi itu yang paling bagus sebenarnya adalah investasi yang paling membuat Anda nyaman dan bisa dilogika, sehingga gampang untuk Anda memulai. Pada akhirnya, kalau Anda mau menjadi orang yang mapan, kalau saya salah, saya juga terbuka dikoreksi ya. Sebenarnya kita harus memiliki multiple instrumen. Tidak bisa stay kepada satu instrumen. Masuk Mas Felix, silakan Mas Felix. Sebenarnya aku mau kasih ucapkan banget thank you banget ke panitia IT dan juga Renaldo dan Ryan atas kesempatannya. Insight-nya itu bokeh banget yang aku pikir kayak mungkin dasar dan orang pikir kalau ini tuh dasar technical analysis atau fundamental, tapi ini tuh justru jadi fondasi. Nah, pertanyaan aku untuk kedua pembicara itu, apakah Bapak berdua ada trik untuk mengetahui psikologi dari pasar agar kita tidak terjebak? Karena dari tadi kan Pak Renaldo dan lain sebagainya dari dunia kita. Tapi aku mau tahu kalau dari eksternal, apalagi kita melihat cryptocurrency atau kita melihat saham itu kan naik turun saham dulu pasar saham tiba-tiba bentar lihat COVID gitu kan, sampai sekarang udah gitu turun itu gimana kita tahu apa psikologi pasarnya gimana dan itu gimana adaptasinya, dan juga mungkin satu lagi dari katanya saja aku tertarik dengan PPN. Tadi kan ada pembagiannya juga itu untuk orang-orang apa ya kita bisa masuk cocok maksudnya misalnya untuk itu kita harus mengetahui psikologi pasar apa sih yang kita mungkin itu aja ya. Kan Kak Ain dulu ya, ini menjawab Ya, mau saya dulu boleh, baik. Mungkin kalau dari saya punya dua ya. Yang pertama, kalau melihat pasar itu prinsipnya paling gampang. Kalau sudah terlalu banyak berita baik, itu ciri-ciri dia sudah ada yang nggak beres. Dan ketika beritanya semuanya selalu nakut-nakutin, dan makin banyak lagi yang takut, itu adalah berita baik buat kita membeli. Itu nggak pernah bisa lari dari statement itu. Kenapa? Karena ketika ketakutan pasar itu menyebabkan harga turun, itu kan sebenarnya kondisi yang tepat untuk kita masuk. Dan ketika pada saat COVID seperti ini, itu Anda mencari perusahaan yang bagus, itu lebih gampang daripada ketika sebelum COVID. Kenapa? Karena ketika sebelum COVID semua kelihatan bagus. Hari ini semua kelihatan turun. Tapi ada yang turunnya ringsek, ada yang tetap bisa bertahan. Yang kedua buat saya, tidak ada namanya all in all out. Ini yang akhirnya harus kembali ke kita ya, untuk menyikapi pasar. Kenapa? Pernah pasti dalam satu kejadian, Anda sudah yakin sekali ini harga terendah. Anda beli, dia turun lagi loh. Ketika dia dalam keadaan mahal, Anda jual, dia naik lagi loh. Akhirnya, Anda akan terjebak psikologi bahwa, aduh, udah naik, udah saya jual semua. Coba waktu itu saya nggak jual. Jadi saya ada punya perasaan sakit hati sama diri saya kemarin. Iya, cut loss ya. Saya itu dari kata-katanya itu saya selalu suka mengartikan, gitu, sehingga saya bisa mendalami psikologinya. Cut itu kan memotong ya. Biasanya kalau cut itu adalah sesuatu ketidakrelaan kita. Saya lebih suka kata-kata stop loss gitu.
Jadi saya tidak biasa melakukan sesuatu dengan tidak rela. Kalau tidak rela jangan dilakukan, lebih baik. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya mengenal menghentikan kerugian. Iya, dalam melakukan stop loss itu sebenarnya lebih banyak terjadi ketika orang dagang. Ketika dia trading, dia bisa melakukan stop loss dan taking profit gitu. Sedangkan kalau kita dalam investment, kalau dari saya ya, investment itu saya mengenal rebalancing portofolio. Saya mengurangi sebuah bobot pada portofolio saya yang memiliki kinerja kurang baik dan tidak memiliki prospek kurang baik juga ke depan. Saya ganti dengan yang memiliki prospek yang lebih baik. Oke, nah pertanyaannya untuk keduanya ya. Jadi untuk mahasiswa gitu yang asetnya uangnya tuh belum begitu banyak, lebih efektif tuh untuk beli core stock gitu yang di hold sampai tua, atau lebih efektif beli value stock yang bisa kasih return lebih besar di waktu yang lebih singkat? Itu aja sih. Thank you. Silakan mungkin boleh dari lain hari itu mungkin ada yang Oh, saya duluan. Iya, baik. Saya mengenal dua jenis saham dari yang saya pelajari yang disebut dengan growth stock ya. Mungkin ini yang dimaksud dengan core stock juga, dan juga value stock ya. Kalau berbicara dengan dua hal ini, saya selalu bilang bahwa growth stock dan value stock itu, kalau growth stock itu bayangkan saya membuka sebuah kedai makanan, saya mau mengundang artis untuk grand opening itu adalah Ryan Filbert yang nyanyi atau Bunga Citra Lestari yang nyanyi. Maka kita semua sama-sama tahu kemungkinan besar Bunga Citra Lestari jauh lebih mungkin meramaikan suasana daripada si Ryan yang suruh nyanyi. Jadi kalau Anda memilih saham-saham yang secara common sense saja, kemungkinan besarnya udah pasti bisa Anda lihat di depan ini punya prospek dan sudah mapan, maka menurut saya itulah core ataupun growth stock bagi saya gitu. Ya oke. Terima kasih ya buat undangannya. Saya senang sekali bisa sharing seperti ini. Ya sayang sekali ya dengan pandemi ini keterbatasan untuk kita bisa sama-sama bisa ketemu. Please buat teman-teman semua, bila Anda memang masih mulai belajar dalam investasi itu, jangan terlalu pede, tapi tetaplah melakukan. Karena investasi itu menurut saya adalah bagian dari gaya hidup. Jadi kalau investasi itu menjadi gaya hidup itu ya harus dilakukan setiap hari. Sama kalau Anda mau menjadi orang sehat ya nggak bisa cuma makan sehat satu hari. Ya tapi selalulah makan yang sehat, olahraga yang sehat, istirahat yang teratur ya. Akhirnya menjadi suatu terbentuk hal yang baik. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.